Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pemirsa TVRI, di mana saja Anda berada, yang sangat kami hormati dan muliakan, kita pada hari ini akan langsungkan lagi pengajian atau pelajaran tentang fikih wanita. Telah sampai kita kepada bab rukun dan syarat nikah. Begitu seseorang akan melangsungkan pernikahan, mesti dia harus tahu dengan baik syarat rukun nikah ini agar pernikahan tersebut menjadi sah, tidak batal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bertanya, "Ustazah, apa sih arti rukun?" Nah, rukun pemirsa, pondasi. Kalau kita bikin rumah, pondasinya enggak betul atau ada yang kurang, rumah itu akan mudah roboh. Nah, oleh karena itu rukun nikah dan syarat nikah ini mesti kita pelajari dengan baik. Pemirsa rahimakumullah, yang pertama rukun nikah itu adanya calon pengantin laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita bicarakan di sini. Yang pertama, laki-laki tersebut beragama Islam. Ustazah Nur Hasanah, kalau non muslim bagaimana? Aku sudah terlanjur jatuh cinta. Tidak bisa. Kalaupun dilangsungkan, itu enggak sah dan tidak benar. Kalaupun dipaksakan, itu namanya zina. Nanti akan lahir anak, itu namanya anak zina. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi mesti wajib laki-laki yang akan menikah dengan seorang gadis, dia beragama Islam. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di sini, tidak dalam keadaan berihram. Nih, misalnya di Mekah sana, seorang anak muda lagi berihram umrah atau berihram haji di bulan haji, nggak sah nikahnya. Nah, jadi dia tidak dalam keadaan berihram. Kemudian yang ketiga, kita lihat juga tidak terpaksa. Kalau misalnya dipaksa karena ada sesuatu dan lain hal, maka pernikahan itu pun menjadi batil atau batal. Kemudian yang berikutnya lagi, laki-laki tersebut tidak menikahi dua orang bersaudara. Si calon istri nih bersaudara, ada kakak, ada dedeknya, tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian yang berikutnya, tidak menikahi mertua atau mantan mertua. Nah, itu tidak boleh. Ada orang yang bercurhat, "Ibu Ustazah, katanya ada orang di kampung kami menikahi mertuanya. Sah apa enggak?" Itu enggak sah. Jelas enggak sah. Kalau dilangsungkan juga itu tetap hukumnya zina. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya lagi, bukan laki-laki yang sudah punya istri 4. Ini jangan sampai terjadi sama sekali. Kalau seorang laki-laki sudah punya 4 istri, mau nambah lagi 1, tidak sah nikahnya. Yang 4 istri yang terdahulu itu halal, yang kelima ini batal. Yakni termasuk kategori yang tidak sah nikahnya. Nah, begitu. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua pemirsa, yaitu adanya calon pengantin perempuan. Nah, di sini juga ada 7 syarat bagi wanita atau perempuan ini. Yang pertama sama dengan laki-laki tadi, dia beragama Islam. Jangan sampai seseorang anak muda menikahi seorang perempuan non muslim. Ada sedikit cerita nih, mau mendengar ceritanya. Dahulu pernah terjadi di Damaskus, ada seorang anak muda, bahkan dia seorang yang muazin yang dipercaya di satu masjid raya di Damaskus.
Di depan masjid itu ada satu gereja. Ketika anak muda ini akan naik ke menara masjid, dahulu kan nggak ada mikrofon. Kalau muazin mau azan dia harus naik tinggi. Begitu dia naik ke atas menara masjid akan memandangkan azan. Selalu dia melihat ada anak gadis non muslim yang rumahnya berdekatan dengan masjid itu. Hari berjalan hari, dia pun jatuh cinta dengan anak gadis itu. Dia bertekad dengan bulat hati untuk menikahinya. Dia pun menyampaikan keinginannya ini kepada keluarga dan teman-temannya. Semua orang tidak mengatakan nggak bisa. Kecuali kalau si gadis ini siap untuk memeluk agama Islam. Nah, apa yang terjadi pemirsa? Dia akhirnya pindah agama. Nauzubillahi min dzalik. Dia berkata begini, mudah aja nanti. Aku biar aja kalau nggak sah juga, mendingan aku pindah agama. Nauzubillah. Nanti kalau aku sudah menikahi dia, aku kembali lagi ke agama Islam. Dan aku akan berusaha mengajak dia ke agama Islam. Tapi yang terjadi, begitu dia akad nikah, di malam pertama, dia mau naik, dia nikah secara aturan bukan secara Islam. Begitu dia menikah, padahal nikahnya pun gak sah. Ketika dia akan mengumpuli istrinya, dia naik ke lantai 2 rumah si istri tadi. Apa yang terjadi? Dia terjatuh dan langsung meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Berarti dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, keluar daripada agama Islam. Nauzubillah. Nah, ini mesti istrinya beragama Islam pemirsa. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak dalam keadaan ihram. Jadi kalau lagi berihram umroh, ayo kita nikahan. Nggak bisa dong. Karena lagi berihram, ihram umrah atau ihram haji. Kalau mau menikah juga, selesaikan dulu pekerjaan umrahnya, selesaikan dulu pekerjaan hajinya. Nah, begitu pemirsa. Kemudian yang ketiga, perkawinan akan dianggap sah apabila si perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Nggak bisa punya suami 2, nggak dibenarkan dalam agama. Nah, begitu pemirsa. Biar perlu kita perhatikan di sini. Jangan sampai terjadi seorang perempuan punya suami 2. Kemudian yang berikutnya lagi, tidak dalam masa iddah. Nah, masa iddah cerai atau masa iddah suaminya begitu meninggal dunia. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari baru bisa dilangsungkan akdun nikah. Nah, kemudian juga tidak ada hubungan muhrim. Kalau seseorang menikah dengan saudara kandungnya, nauzubillah misalnya, tidak sah nikahnya. Atau menikah dengan pamannya juga enggak sah nikahnya. Kemudian yang berikutnya lagi, tidak dipaksa, tidak terpaksa, dan yang terakhir tidak dalam hubungan, dalam arti kata tidak menikahi mertua atau mantan mertua. Kita tunggu setelah jeda yang satu ini, kita akan sambung lagi pemirsa. Terima kasih pemirsa masih setia dengan TVRI Kalimantan Selatan. Kita lanjut lagi, yakni rukun nikah yang berikutnya adanya wali nikah. Wali nikah dari pihak perempuan. Kalau terjadi seseorang menikah tanpa ada wali nikahnya, seperti ayah atau paman dari pihak ayah, atau ayah nggak ada lagi, paman yang nggak ada lagi, turun ke sepupunya yang laki-laki dan lain, atau kakeknya kalau masih hidup dan seterusnya. Kalau nggak ada wali, tanpa seizin wali, itu nggak sah nikahnya. Coba kita lihat, perhatikan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya menjadi batal, tidak sah.
Kalaupun sudah terjadi hubungan suami istri, sudah, padahal tanpa wali, maka si perempuan itu, si istri berhak menerima sepenuhnya, yakni mahar yang diberikan oleh pihak suami. Kalau terjadi pertengkaran, sabda Nabi, antara wali kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak, maka mereka tidak mau lagi untuk menikahkannya, maka wali itu pindah ke sultan. Nah, baik kepada penguasa atau kepada pihak yang berwenang. Pemirsa rahimakumullah, rukun nikah yang keempat ini perlu juga kita perhatikan, yaitu ada 2 orang saksi. Gak bisa dong menikah cuma bertiga. Ada calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ayahnya. Gak bisa dong. Harus ada, wajib ada 2 orang saksi laki-laki. Nah, syarat untuk menjadi saksi pernikahan ini agar sah dalam agama Islam diatur, nggak sembarangan. Ada orang lewat dipanggil, oh sini jadi wali aku mau nikah, nggak bisa. Nah, ada syaratnya, mau tahu? Yang pertama tentu dia seorang laki-laki yang dewasa. Kemudian si laki-laki itu pastikan dia beragama Islam. Kalau nggak Islam nggak bisa. Kemudian yang berikutnya lagi, balik dan berakal. Kalau dia balik tapi nggak berakal, nggak bisa. Kemudian merdeka, artinya bukan seorang budak. Nah, kalau dulu ada perbudakan, nggak, sekarang alhamdulillah nggak ada lagi. Yang berikutnya lagi, adil, tidak fasik. Nah, gimana sih? Apa arti fasik, pemirsa? Fasik itu katakanlah dia melakukan dosa-dosa besar. Misalnya dia seorang penjudi, seorang pemabuk, udah permanen pemabuk, judinya tuh udah dikenal itu. Gak bisa itu fasik. Kalau dilangsungkan dipaksakan. Yang menjadi saksi ini seorang pemabuk, gak sah nikahnya. Kalau dipaksakan, dia berkumpul suami istri, zina lagi, lahir lagi anak zina, nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi mesti tidak fasik. Nah, ini para orang tua harus perhatian nih. Jangan asal-asalan, mesti cari orang yang enggak fasik. Nah, kemudian misalnya di kampung itu enggak ada saksinya, kebetulan entah apa gitu, cuma orang yang fasik. Cari yang fasiknya sedikit. Gimana sih cari yang sedikit? Misalnya nih, yang ini orangnya terbiasa udah katakanlah mabuk-mabukan. Yang satunya meninggalkan sholat, gak pernah sama sekali sholatnya. Itu lebih besar meninggalkan sholat. Yang melalaikan sholat itu ketimbang orang yang kadang-kadang mabuk, kadang-kadang enggak. Tapi dia sholat. Nah, pilih yang sedikit fasiknya. Kalau enggak ada lagi yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yakni disebutkan lagi di sini, yakni yang keenam, mengerti, paham tentang hukum Islam. Nah, di sini biasanya orang-orang tua terutama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan kalau menikahkan anaknya nyari-nyari orang yang alim begitu. Insyaallah nikahnya sah, enggak batal. Jadi cari orang yang paham ilmu agama dan mengamalkan juga. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, dapat melihat, mendengar, bisa bicara, mengerti bahasa dari pengucapan sigat nikah tersebut. Nah, diucap dalam akad nikah. Nah, jadi kalau dia nggak paham ilmu agama, nggak bisa mendengar dengan baik, itu dikhawatirkan nanti nikahnya batal. Kemudian saksi nikah tidak boleh merangkap jadi wali. Ayahnya sudah jadi wali, aku saja sekalian jadi saksi, nggak bisa dong, mesti orang lain. Nah, jadi saksi nggak boleh merangkap menjadi wali merangkap jadi saksi dalam satu pernikahan. Nah, jadi oleh karena itu pemirsa, ini perlu kita garis bawahi semua, karena kita punya anak, punya keluarga, punya jiran. Biar kita perhatikan siapa yang akan menjadi saksi pernikahan seorang anak kita itu.
Nah pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang sangat kami hormati dan muliakan, kita lanjut setelah jeda yang satu ini, insya Allah kita akan lanjut lagi berbicara masalah tentang ijab kabul. Apa ijab? Apa itu kabul? Insya Allah sebentar lagi setelah jeda yang satu. Pemirsa TVRI, Anda masih setia bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut lagi pelajaran yang berikut ini. Apa sih arti ijab? Apa arti qabul? Ijab yaitu ucapan wali dari pihak calon mempelai wanita. Ucapan yang diucapkan oleh walinya atau seseorang yang memberikan penyerahan untuk berwakil kepadanya. Nah ini dinamakan ijab. Qabul, nah ini tanda terima. Kabul ya ucapan pengantin laki-laki atau wakil sebagai tanda penerima. Nah jadi ijab kabul itu kedua belah pihak. Syarat sah ijab kabul itu pertama orangnya berakal, tamyiz. Kalau nggak berakal nggak bisa. Nah mesti berakal. Kemudian ijab kabul diucapkan dalam satu tempat. Dalam satu tempat atau ruangan pernikahan. Ruangan yang kita pastikan untuk melangsungkan akad nikah. Kemudian disebutkan juga yakni ketika pengucapan ijab kabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Misalnya begitu sang wali nih, aku nikahkan anakku si Anu bin si Anu dengan kamu. Sebentar aku mau ke WC dulu, nggak bisa. Atau aku mau tidur sebentar, nggak bisa. Nah itu jeda waktu namanya. Nah jadi tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara ijab dan kabul. Dan itu dapat didengar jelas oleh saksi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ucapan tadi. Pada ucapan ijab harus ada kalimat aku nikahkan engkau dengan anakku si Fulanah binti Fulan. Kemudian ucapan kabul dari pihak calon mempelai laki-laki, aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan. Nah, dengan mahar sekian. Bukan dengan susunan kalimat yang lain. Nah, subhanallah. Jadi nggak bisa nih, jadi mesti belajar dulu. Kalau mau nikah nih anak muda nih mesti belajar dengan baik. Kalau perlu ditulis dulu, dihafal dulu. Nah kemudian, jadi dalam hal ini syarat yang berikutnya tidak ada yang menghalangi dengan keduanya. Nah jadi tidak ada yang menghalangi ini maksudnya. Tidak ada perkataan yang lain daripada perkataan ijab kabul itu. Kemudian yang berikutnya lagi, sepakat antara wali mempelai, yakni orang tuanya barangkali, atau yang lainnya, atau yang diserahkan sebagai wali, dengan mempelai laki-laki tentang makna sigat ijab kabul tadi. Nah, tidak ada perselisihan paham antara wali perempuan dengan mempelai laki-laki yang sedang melakukan akad nikah. Dia memahami betul bahwa dia sedang melangsungkan akad nikah. Dan tidak boleh ada menyalahi, ada persyaratan. Misalnya kata sang ayah, aku nikahkan anakku si Anu binti si Anu dengan kamu dengan mahar sekian, nanti setelah dia anakku ini lulus sekolahnya. Aku terima, kata sang mempelai laki-laki. Nggak bisa. Nah itu tidak boleh ada yakni ada yang menyalahi persyaratan itu. Nah kemudian yang berikutnya lagi, tidak dibatasi waktu pernikahan. Misalnya aku nikahkan anakku ini si Anu binti si Anu dengan mahar sekian dengan kamu dalam batas 1 tahun saja. Nggak bisa, nggak sah, nggak benar nikah yang seperti itu. Boleh jadi pemirsa,
karena zaman ini begitu berlangsung, orang jauh dari pelajaran agama, nggak kenal lagi, sehingga terjadilah pernikahan yang dibatasi mungkin 5 tahun, selama sang pria lagi bertugas di satu tempat, atau 10 tahun nggak bisa, itu nggak sah. Kemudian kita lanjut lagi, adapun hukum untuk pengajuan syarat perjanjian dalam akad nikah ada 3 macam, boleh sih bersyarat. Tapi harus terpenuhi yang 3 ini. Syarat perjanjian yang dibolehkan untuk diajukan wajib dipenuhi. Begitu akad nikah ada perjanjian. Sesuai dengan maksud dan tujuan pernikahan itu, nggak boleh menyalahi. Nah, seperti mengajukan syarat. Ini perempuan ini, si istri minta dibacakan syarat yang diajukannya. Yang pertama, berjanji si suami ini tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan melakukan kezaliman kepadanya, tidak akan memukulnya jika dia berbuat salah, dalam arti kata KDRT lah begitu. Nah, jangan menzalimi. Nah, boleh ini mengajukan syarat tidak akan menyakiti istri. Jika terjadi dia menyakiti begini begitu, akan jatuh talak 1, boleh. Nah, kemudian yang kedua, syarat perjanjian tidak boleh yakni tidak dipenuhi oleh bagi si suami. Nah, pemirsa rahimakumullah, mengajukan syarat, misalnya pengajuan perjanjian, misalnya aku tidak mau kamu menikah lagi selama kamu menikah dengan diriku. Nah, kalau sudah ada kesepakatan demikian juga boleh. Ada kan perjanjian, aku nggak mau dimadu. Nah, itu yang si suami wajib memenuhi yang disyaratkan oleh sang istri tersebut. Dan hadis dirawikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak halal bagi seorang wanita meminta kepada suaminya agar dia mau menikah dengannya, agar dia mau menceraikan istri pertamanya. Gak boleh. Kita sering barangkali mendengar seorang anak gadis, aku mau menikah dengan kamu, tapi dengan syarat kamu ceraikan dulu istri kamu yang tua itu. Itu gak boleh dan itu haram hukumnya. Nah, jadi ini dinyatakan oleh Rasulullah karena dia ingin mengosongkan piringnya, sabda Nabi, ingin memiliki suaminya sepenuhnya, akan tetapi dia tidak mau menerima apa adanya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau hadis pemirsa, riwayat Imam Bukhari Muslim itu kesahihannya hampir sama dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, syarat perjanjian yang ditinjau, yang dianjurkan dan tidak boleh dilarang, seperti mengajukan syarat perjanjian untuk tidak menikah lagi, tidak membawa mempelai perempuan keluar ke negeri lain. Nah, ini juga harus dipenuhi. Misalnya lagi yang keenam, ini rukun nikah yang berikutnya kita pindah lagi. Yang keenam, orang mau nikah mesti ada maharnya. Gak boleh nikah tanpa mahar, gak sah. Insya Allah masalah pernikahan ini kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Karena berbicara tentang mahar ini agak panjang nih pemirsa. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini. Kita dapat simpulkan bahwa syarat rukun nikah ini sesuatu hal yang sangat dipentingkan sekali. Nah, jadi dalam hal ini kita berharap mudah-mudahan semua calon mempelai di mana saja Anda berada mesti paham, dan juga kedua orang tua yang menghadiri dan melangsungkan akad nikah memberikan untuk dapat memenuhi syarat rukunnya ini juga harus sepakat. Nah, jadi oleh karena itu kita berharap ini adalah merupakan pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kita semua, dan saya sudahi, mungkin ada kekurangan, kehilapan, kesalahannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan kafarah majlis.
Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang mengadakan pertemuan satu majelis lalu dia membaca doa ini, Allah mengampuni dosa kalian semua sebelum kalian berdiri daripada tempat duduk. Ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.